Usai menjalankan ibadah sholat Idul Adha pada pagi ini, masyarakat Indonesia mulai melakukan penyembelihan hewan kurban. Sudah ada rekan kami korespondensi CNN Indonesia, Desi Aritonang, yang ada di salah satu tempat penyembelihan hewan kurban yang ada di Jakarta. Halo, selamat pagi, Desi. Jadi bagaimana proses penyembelihan hewan di tempat Anda melaporkan? Iya Bram, selamat pagi. Kalau saya sekarang berada di kantor pusat Gedung Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, di mana tadi pagi Menteri Keuangan Purbaya Sadewa bersama keluarganya, istri dan anak-anak, serta Wakil Menteri Keuangan Juda Agung itu melakukan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Solahuddin di lingkungan gedung kantor pusat Ditjen Pajak ini. Di mana tadi sholat dimulai sekitar pukul 6:52 waktu Indonesia Barat dan mengangkat tema ikhlas berkurban, sempurnakan keimanan dan optimal dalam meraih penerimaan. Tentunya dengan nuansa di kantor Kementerian Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ini, pesan-pesan yang disampaikan oleh imam itu berkisar dengan bagaimana ikhlas dalam bekerja sebagai punggawa bendahara negara untuk mengelola keuangan negara melalui APBN dan disalurkan kepada masyarakat prasejahtera. Kalau bisa kami sampaikan dari tema tadi, Bram, disampaikan bahwa mengingat pentingnya nilai-nilai pengorbanan, kemudian keikhlasan, juga kepedulian terhadap sosial, dan juga dalam menjalankan amanah dalam menjaga keuangan negara. Di mana pada sholat Idul Adha pada tahun ini, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menyerahkan 1 ekor sapi jenis Simmental Cross dengan berat sekitar 868 kg beratnya, yang tadi setelah diserahkan secara simbolis kepada panitia kurban Kementerian Keuangan. Saya mau kasih lihat Anda di belakang beberapa aktivitas yang sudah dilakukan seusai penyerahan simbolis tadi sekitar pukul 7:30 pagi sudah dimulai, Bram. Di mana ada 1 ekor sapi milik Menteri Keuangan Purbaya Sadewa telah diserahkan, kemudian 1 ekor sapi milik Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dan juga ada 1 ekor sapi milik Dirjen Pajak Bimo Wijoyanto, yang dimana tadi dia juga sempat melakukan penyembelihan secara simbolis langsung dilakukan di lokasi Masjid Solahuddin Jakarta Selatan ini. Di mana saat ini setelah melakukan pemotongan, daging-daging kurban ini sudah mulai tampak dimasukkan ke dalam plastik yang nantinya itu akan didistribusikan kepada warga sekitar kantor Kementerian Keuangan yang diprioritaskan, ya seperti itu, ke warga-warga sekitar yang ada di kantor-kantor Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia serta masyarakat prasejahtera. Kenapa saya sebut di kantor-kantor Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia, Brab? Karena memang di sini tadi disebutkan bahwa ada sekitar 1.790 pegawai dari berbagai unit eselon 1 Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia yang telah berkurban pada Idul Adha 1447 Hijriah ini. Ada sekitar 486 hewan kurban, Bram, yang telah diserahkan. Itu terdiri dari 262 ekor sapi ditambah 224 ekor kambing yang diserahkan dari 1.790 pegawai atau pejabat dari Kementerian Keuangan unit eselon 1. Cukup banyak nilainya, cukup besar yang diberikan pada tahun ini, mengingat pesan-pesan tadi yang disampaikan bahwa ikhlas berkurban, kemudian menyempurnakan keimanan dan mengoptimalkan penerimaan. Menarik sekali pada sholat Id kali ini juga tadi Menteri Keuangan Purbaya Sadewa sempat bercanda bahwa pada kali ini yang tadinya beliau untuk bisa dapat berangkat haji pada tahun ini namun batal, tanpa menjelaskan apa penyebab atau alasannya beliau batal hadir dalam berangkat haji pada tahun ini. Namun ia menyampaikan dengan batalnya dia berangkat ada biaya lebih, atau maksud kami ada bonus lebih untuk bisa dana tersebut disalurkan dalam pembelian sapi. Di mana tak hanya di Kementerian Keuangan ia menyumbangkan 1 ekor sapi Simmental Cross, ia juga menyerahkan 1 ekor sapi di kampung halamannya di Ciganjur yang beratnya itu lebih dari 1 ton.
Hal ini juga menarik di mana tadi disampaikan bahwa nilai ekonomi dari Lebaran Haji ataupun Idul Adha pada tahun ini mengalami peningkatan dan bisa dirasakan baik oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat prasejahtera untuk memberikan peningkatan nilai gizi walaupun dalam jangka waktu yang pendek, namun dari nilai berbagi tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya bagi prasejahtera. Bram. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Desi Aritonang, yang melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat kembali bertugas.